Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi dengan video Fresh Garden ya. Nah, hari ini kita akan sedikit melanjutkan video tentang IMO 4 kita. Hari ini kita akan tunjukkan aplikasi lanjutan untuk IMO 4. IMO 4 atau Indigenous Microorganism atau mikroorganisme lokal yang sudah dikembangkan hingga level 4 adalah salah satu cara KNF untuk mengolah tanah. Nah, untuk cara pembuatan indigenous microorganism baik mulai dari level 1 hingga level 4 bisa disaksikan di video-video kami yang lain. Pada video ini kita akan mengaplikasikan IMO 4 yang sudah jadi tadi. Nah, IMO 4 itu bisa diaplikasikan pada lahan yang sangat luas atau biasa-biasa saja, dan bahkan hingga di pot dan polybag. IMO 4 adalah pondasi atau pupuk dasar dari sistem bertanam alami ala Korean Natural Farming ini. Karena itu tentang IMO 4 ini kami concern dan kami ingin terus berbagi karena manfaatnya yang luar biasa. Kami ingin Anda mengetahui bahwa IMO 4 ini penting sekali kalau kita ingin menerapkan cara bercocok tanam alami tetapi yang nggak merepotkan dan nggak menghabiskan biaya kita. Sering saya tekankan pentingnya kita belajar dari alam ketika bercocok tanam, sehingga kita tidak merusak apa yang ada di sekitar kita, sekaligus justru menimbulkan kebaikan. Di alam, tanah atau media tanam adalah lambung sekaligus lumbung bagi tanaman. Dari tanahlah tanaman mendapatkan makanannya, dan di dalam tanahlah terjadi pengolahan atau penguraian nutrisi oleh para mikroba yang kemudian diserap oleh tanaman. Jadi, tanah itu seperti dapurnya, bahan organik itu bahan makanannya, dan mikroba adalah juru masaknya. Karena itu, tugas kita sebagai petanam ada dua. Pertama, memastikan di dalam tanah kita ada bahan organik yang akan dimasak oleh para pekerja dapur. Dan yang kedua, menyediakan pekerja dapurnya ini, yaitu para mikroba, baik bakteri atau fungi yang akan mendaur ulang nutrisi tadi untuk tumbuh kembang tanaman kita. Bila Anda menanam mengikuti sistem yang seperti ini, bonusnya adalah Anda tidak perlu pusing dengan banyak hal yang memusingkan petani konvensional. Misalnya Anda tidak perlu pusing menetralkan pH tanah, tidak perlu pusing menghitung kadar NPK pada pupuk, tidak perlu pusing menghitung kebutuhan unsur mikrotanaman, dan lain sebagainya. Cukup sediakan tukang masak yang handal di dapur Anda, yaitu para mikroba. Nanti apapun bahan organik yang jatuh ke tanah kita akan diolah oleh para tukang masak ini jadi makanan. Sehelai daun jatuh akan jadi makanan. Sebutir buah busuk jatuh akan jadi makanan untuk tanaman. Karena keberadaan para juru masak yang handal tersebut, kecukupan nutrisi tanaman Anda akan terjamin tanpa perlu Anda belikan segala macam pupuk pabrikan. Dan inilah peran IMO 4 kita. IMO 4 itu ibaratnya adalah satu batalion koki dengan beragam keahlian memasak. Beragam makanan akan tersedia oleh mereka. Cara kerja IMO 4 adalah menaruh kembali mikroba premium dari alam ke lahan-lahan pertanian kita. Dan mereka inilah yang akan merestorasi kehidupan di dalam tanah, mengembalikan kesuburan dan kesehatan tanah sehingga apapun yang kita tanam di atasnya akan subur dan sehat pula. Dan ini berlaku untuk segala macam lahan. Nah, hari ini terutama video ini akan fokus pada aplikasi IMO 4 untuk tanaman yang ada di pot dan polybag. Dan utamanya misalnya katakan Anda baru tahu IMO 4 akhir-akhir ini ya setelah menonton video kami. Nah, sekarang bagaimana cara mengaplikasikan IMO 4 pada tanaman di polybag atau pot kita yang sudah lama ada. Itu fokus kita. Atau kalau enggak ya menyiapkan media tanam dari awal di pot dan polybag menggunakan IMO 4. Saksikan terus ya video kami. Bila pot-pot tanaman Anda sudah mulai turun seperti ini tanahnya, atau bila kebutuhan tanaman meningkat untuk nutrisi, maka kita bisa lakukan penambahan media tanam sekaligus pada saat yang sama melakukan pemupukan. Misalnya ini pohon anggur saya, ini sedang pembentukan batang tersier ya, dan sebentar lagi saya akan melakukan
pemotongan cabang sekundernya untuk membesarkan cabang tersiernya. Jadi khusus membesarkan cabang tersiernya sekarang. Pertumbuhan cabang sekundernya sudah saya anggap cukup. Maka pohon ini sekarang membutuhkan tambahan nutrisi yang biasanya kalau pekebun konvensional dia akan menambahkan pupuk kimia. Kita akan melakukan hal yang sama tapi bukan pupuk kimia. Ini juga dari awal tanahnya kurang ya, media tanamnya kurang banyak, jadi saya juga akan tambahkan nanti supaya yang sudah bagus seperti ini semakin rimbun dan subur. Nah, ini adalah pohon paprika merah kita yang perkembangannya pesat sekali karena saya tambahkan IMU 4 dan sudah mengalami potong pucuk ya. Sekarang seperti ini pohonnya. Bongsor banget. Tetapi seperti kita bisa lihat media tanamnya menurun ya, dan ada juga yang ke bawah keluar oleh air siraman. Ini akan saya tambahkan dengan media tanam baru, plus saya akan tambahkan pupuk karena untuk tanaman di dalam pot kita harus pastikan kecukupan nutrisi tersebut pada saat tanaman mulai perkembangan baru di mana dia mungkin membutuhkan nutrisi yang lebih istimewa. Kalau di tanaman di area terbuka mereka gampang menemukan nutrisi ya, tapi bila di pot ketika tanah berkurang seperti ini, saatnya kita menambahkan lebih banyak lagi nutrisi. Mohon maaf, di sini angin kencang dan campur hujan gerimis ya. Jadi kalau ternyata nanti suaranya kurang bagus, saya mohon maaf. Nah, ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk menambahkan media ke dalam semua tanaman yang ada di pot. Tidak hanya dia menambahkan media, dia juga akan menambahkan rumah untuk mikroba, mikrobanya itu sendiri, mineral, dan tentu saja tambahan pupuk. Kenapa? Karena sekali lagi tanaman di dalam pot itu ekosistemnya tertutup. Tanaman kita hanya bisa mendapatkan nutrisi di situ-situ saja. Kalaupun kita beri mikroba di situ, mikrobanya juga terbatas kehidupannya. Mereka tidak bisa jalan-jalan keluar kan, mencari makanan di sana lalu dibawa pulang ke pohon ini kan tidak bisa. Jadi kita harus pastikan bahwa mereka memiliki semua yang mereka butuhkan untuk tinggal dengan nyaman dan bekerja dengan maksimal di pot kita. Dan ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk melakukan hal tersebut. Bahan yang paling utama tentu saja karena ini sudah turun ya. Kecuali kalau misalnya media tanam Anda tetap masih tinggi gitu, banyak maksimal, Anda tidak perlu ini. Ini adalah media tanam baru. Media tanam baru yang gembur. Saya ambilkan tanah subur di permukaan kebun. Kemudian saya gunakan juga sedikit pupuk. Nah, pupuk ini Anda bisa menggunakan kompos atau kohi kambing, atau kalau saya di sini menggunakan kascing. Kemudian yang kita perlukan lagi adalah arang. Arang ini Anda bisa hancurkan agar halus. Nah, arang ini kegunaannya adalah apa yang kita sebut sebagai biochar itu. Dia memiliki fungsi sebagai rumah mikroba. Arang itu memiliki rongga-rongga mikroskopis yang banyak sekali. Mikroba bisa menetap di sini, dan ini kita butuhkan supaya mikroba kita punya rumah di dalam tanah itu, dia punya tempat bergayut gitu. Ketika misalnya pot kita kehujanan atau disiram dengan deras dengan air, kan kadang-kadang air itu keluar. Nah, bisa saja mikroba kita terhanyut keluar. Dengan adanya arang seperti ini, mereka bisa masuk ke rongga-rongga tersebut dan berlindung di situ. Itu fungsi arang. Nah, arang ini bisa Anda gantikan dengan, ini arang kayu ya, Anda bisa menggunakan arang batok kelapa, atau Anda juga bisa menggunakan ini, arang sekam. Tetapi arang sekam ini tidak semuanya menjadi arang kan, bisa kita lihat. Yang menjadi arang hanya sebagian saja. Yang coklat-coklat nanti pada lama-lamaan dia akan terurai juga. Artinya arang sekam itu tidak terlalu bisa awet ya. Jadi mungkin Anda akan perlu lebih banyak jumlah arang sekam dibandingkan menggunakan arang yang
seperti ini. Kemudian yang paling penting yaitu IMO 4. IMO 4 ini ibaratnya baterai baru untuk tanaman kita. Untuk semua pupuk yang nanti kita aplikasikan ke tanaman kita. Dia baterai barunya. Pupuk-pupuk lain itu misalnya peralatannya ya, gadgetnya. IMO 4 itu baterai barunya. Dengan ditambahkan IMO 4, semua pupuk yang lain tadi tiba-tiba bekerja dengan maksimal. Nah, yang terakhir adalah ini saya gunakan sebagai mulsa. Jadi kalau Anda punya mulsa yang lain, misalnya dedaunan kering, rumput kering bisa. Kalau saya yang paling mudah saya dapatkan adalah mulsa dari sekam mentah ya. Oh ya, satu lagi, Anda juga bisa menggunakan ini kalau Anda punya. Ini adalah ampas dari ekoenzim yang sudah saya panen, lalu ini sudah saya jemur sekitar 3 hari. Sudah mulai kering. Ini bisa juga digunakan sebagai pupuk ya. Oh ya, kalau Anda ingin semakin lengkap dan Anda punya, Anda bisa tambahkan ini ya, cangkang telur sebagai tambahan kalsium slow release. Ingat, kalau kalsiumnya dalam bentuk cangkang telur mentah seperti ini nanti sangat slow release. Tetapi tidak apa-apa, karena toh di tanah kita nanti kita akan taruh mikroba, sehingga dia biar punya makanan ya sampai lama di dalam tanah. Lalu ada lagi saya yang suka tambahkan juga adalah ini, pasir. Anda bisa gunakan pasir pantai. Ketika Anda menggunakan pasir pantai, dia kaya dengan mineral laut. Anda bisa juga gunakan pasir sungai, itu juga kaya mineral, karena semua mineral yang ada di bumi itu kan mengalir toh lewat aliran sungai, aliran hujan. Jadi jelas pasir itu kaya dengan mineral. Dia akan menyediakan mineral tersebut secara slow release juga di tanah. Jadi ini ya kalau bahan-bahan kalau Anda mau lengkap. Sebenarnya kalau nggak perlu lengkap-lengkap banget, yang wajib adalah media tanam, arang sekam, arang, dan IMO aja. Oke, ini tanaman kita. Sekarang saya akan tambahkan. Ini saya ambil dulu di mulsanya nih. Ini ceritanya nih mulsanya. Karena salah satu metode bertanam yang bijaksana dan sesuai prinsip alam itu adalah no-till. Jadi tidak ada pendangiran, tidak ada pembalikan. Ini nggak perlu diaduk-aduk, digali-gali. Maka saya akan menggunakan prinsip tersebut ketika menambahkan media tanam ke pot ini. Ini tanaman cabai saya yang berasal dari cabai tua yang nggak produktif, sakit-sakitan. Lalu saya pruning habis, lalu saya tambahkan IMO 4. Nah, yang saya lakukan adalah saya tidak mengganti media tanamnya. Tidak perlu serepot itu, Anda tidak perlu mengganti media tanamnya. Cukup Anda gunakan seperti cara di alam. Di alam itu, di hutan, nggak ada orang yang menggali tanah lalu memasukkan pupuk lalu menimbunnya lagi. Tidak ada. Pupuk di hutan jatuh ke permukaan tanah, lalu disiram air, jatuh daun-daunan lagi, disiram air hujan, dan begitu seterusnya, dan pupuk itu akan membusuk di permukaan tanah. Seperti itu. Itu prinsip yang akan kita gunakan di sini. Tidak perlu membongkar media tanam yang ini. Biarkan seperti ini. Hal pertama yang Anda taburkan adalah rumah mikroba. Anda siapkan rumah mikrobanya lebih dulu. Taburkan ini di sini seperti ini. Tipis-tipis aja tapi rata. Oke. Sesudahnya tambahkan media tanam sebanyak yang Anda mau. Media tanam ini dicampur dengan pupuk yang Anda inginkan. Kalau misalnya Anda punya kohe, campurkan dengan kohe di sini. Nih, seperti ini. Saya akan tambahkan kascing. Saya kasih arang sekam lagi deh. Nggak apa-apa kok, banyak arang sekam itu juga membuat tanahnya lebih gembur, lebih poros. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah mulai tinggi kan? Udah, nggak serendah tadi. Nah, kalau Anda mau lagi, Anda bisa tambahkan ini. Saya mau kasih sisa ekoenzim dikit aja. Nah, seperti ini. Sudah. Yang terakhir baru kita tambahkan IMO 4 nih.
Ini juga segenggam aja. Seperti saya tunjukkan di video sebelumnya, penggunaan IMO itu irit. Nah, seperti ini, tambahkan begini. Oke, Anda perhatikan, apakah tanahnya sudah setinggi yang Anda inginkan atau Anda ingin lebih tinggi lagi? Menurut saya sudah cukup. Jadi sekarang saya akan tambahkan nih mulsanya. Jadi sesudah IMO 4 diaplikasikan, mulsa kita tambahkan. Mulsanya tebal nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Dengan cara ini, kita akan menyediakan pasokan makanan yang akan mencukupi kebutuhan tanaman ini, akan nutrisi sepanjang masa berbuahnya. Ini sebentar lagi berbuah, ini sudah ada tanda-tandanya. Dan kalau Anda perhatikan, belakangnya sehat, bersih, tidak ada hama, tidak ada cacat sama sekali. Cakep banget ya, cakep dan sehat. Kata seorang guru saya, ketika tanaman terus-menerus diserang penyakit, itu sebenarnya adalah hama, penyakit atau hama, itu ada sebenarnya cara alam untuk mengeliminasi atau membersihkan tanaman ini. Karena tanaman tersebut sudah waktunya mati ya, dia harus sakit biar dia mati gitu, karena dia udah nggak mungkin tumbuh dengan maksimal lagi gitu. Jadi tanaman yang sehat insya Allah tidak akan mengundang hama. Ini saya tidak pelihara dengan pestisida sama sekali loh, dan no pupuk kimia sama sekali, tidak setetes pun. Keren ya. Ini juga nih, keren banget kan, tuh ini sudah mulai membawa bibit-bibit. Ini juga tidak ada, belakangnya tidak ada apa-apa, tidak ada hama sama sekali. Oh iya, saya tadi lupa menambahkan cangkang telur ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, karena toh saya selalu menyiramnya dengan cairan kalsium. Tapi misalnya seandainya Anda nggak lupa, maka ini tadi sebenarnya ditaruh di dalamnya gitu ya. Sebelum IMO 4. Jadi IMO 4 itu yang paling atas. Misalnya seperti itu ya. Ditaburkan gitu. Sama tadi yang saya lupa juga adalah ini. Ini pasir sebagai sumber mineral. Itu juga ditaburkan di bawah ya. Di sebelum IMO 4. IMO 4 itu paling atas sebelum mulsa. Nah, nggak apa-apa lah. Namanya juga lupa. Nah, kayak gini ya. Terus tak tambahin lagi ya IMO-nya. Nah, tambahkan IMO-nya seperti itu. Baru mulsa. Oke. Sip. Nah, setelah kita pasang IMO 4-nya seperti ini dan dipasang mulsanya, maka sekarang waktunya diaktifkan mikrobanya. Caranya dengan menyiramnya dengan SOS, Soil Solution. Mungkin Anda sudah pernah melihat di video kami sebelumnya tentang IMO 4. SOS itu pada dasarnya adalah SES, Seed Solution, atau kita sebut juga Plant Maintenance Solution, yang bahannya terdiri dari FPJ 2 bagian, OHN 1 bagian, dan BRV atau cuka 2 bagian. Digunakan dengan dosis 2 ml per liter. Nah, ini setiap kali habis saya bikin baru di sini ya, saya campurkan FPJ, OHN, dan BRV di sini. Jadi kalau saya mau spray tanaman, gampang mengambilnya dari satu botol ini saja. SES kita tambah dengan asam amino ikan, bakteri asam laktat, BAL, dan air garam, air laut sebenarnya, air laut yang dicairkan 1:30. Tapi karena saya jauh dari laut, saya biasanya gunakan air 1 liter ditambah garam krosok atau garam laut yang asli, yang belum ditambah yodium, belum diproses, 1 gram. Nah, ini saya selalu sedia air garam seperti ini di botol, sudah saya campur ya, jadi saya menggunakannya gampang. Jadi air hujan saya taruh di gembor, saya tambahkan air laut, saya tambahkan BAL sesuai dosis masing-masing ya. Ini 30 ml per liter, ini 1 ml per liter BAL. Asam amino saya beri kalau nggak salah 2 ml per liter. Kemudian kalau Anda punya, Anda bisa gunakan asam humat
Ini asam humat saya gunakan buatan sendiri. Saya ambil kascing, lalu saya rendam air. Nah, airnya itu berisi asam humat. Asam humat ini digunakan kalau nggak salah takarannya 1:1000. Jadi 1 mili untuk 1 liter. Nah, kalau Anda juga mau, Anda bisa tambahkan PSB. Karena keberadaan PSB di dalam tanah itu sudah pernah diuji bisa meningkatkan metabolisme mikroba lain di dalam tanah dan bisa menambah bahan organik di dalam tanah. Saya biasanya tambahkan PSB juga. PSB sih 5 mili per liter. Saya cemplungkan semua di sini, di soil solution saya. Oke, jadi tadi air laut, bakteri asam laktat, asam amino ikan, kemudian asam humat, PSB, ini PSB ya, semua udah tahu pasti kalau merah gini PSB Jakaba kalau kami di rumah, dan SES, dicampur jadi satu. Ini adalah cairan yang akan mengaktifkan IMO 4 ini. IMO 4 ditaruh di media, disiram SOS, maka dia akan siap bekerja. Sebelum saya nyiram, saya akan tambahkan dulu di sini. Ini juga mau saya tambah dengan pupuk dan IMO 4 lagi lah. Setelah ditutup mulsa, siram dengan SOS atau soil solution. Siram dengan merata hingga medianya basah, tapi jangan sampai meluber atau berlebihan, dan jangan sampai cairannya keluar dari lubang pot, karena itu artinya soil solution kita terbuang sia-sia, dan mungkin mikrobanya ada yang terhanyut juga. Ini pohon anggur saya yang ada di dalam pot juga akan saya tambah media tanam dan IMO 4. Bisa juga tidak menambah media terlalu banyak supaya proses ini bisa diulang lagi nanti ketika tanaman memasuki fase berikutnya. Jadi penaburan mulsa bisa dilakukan sebelum disiram atau sesudah disiram, nggak ada masalah. Nah, ini saya taburkan. Ini sisa-sisa bahan mau saya taruh di atasnya aja dah. Yang penting saya udah tambahkan IMO 4 dan IMO 4-nya sudah tersembunyi di bawah ini semua, udah aman. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan tambahkan lagi soil solution-nya. Seperti itu ya, pemeliharaan tanaman di dalam pot menggunakan IMO. Anda lihat, kita tidak perlu sama sekali untuk mendangir tanaman yang sudah ada, membongkar tanahnya dan sebagainya, tidak perlu. Pemupukan kita lakukan seperti di alam, dari atas. Pupuk di alam, jatuh di permukaan tanah, dan akan diolah oleh mikroba dan dibawa masuk ke perakaran. Tidak didangir-dangir dan dimasukkan ke dalam tanah oleh manusia. Dengan cara ini, insya Allah tanaman dalam pot kita akan tumbuh optimal, irit biaya, dan bisa berbuah sesuai harapan. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial ini, dan semoga video ini bermanfaat.